Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini sekarang izinkan kami untuk memaparkan laporan hasil observasi kajian kurikulum kami, yakni penerapan implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri 28 Jakarta. Dengan dosen pengampu, Ibu Atis Sumiati SPD MM, dan langsung saja kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan nama saya Muhammad Fajar Rafiki Sabta Saputro dengan NIM 17156256149. Perkenalkan, nama saya Nadia Raka Fitri dengan NIM 17156256021. Perkenalkan, saya Oktaviani Nur Safitri dengan NIM 17156256045. Kenalkan, nama saya Hayati Mata Agassi dengan NIM 17156250113. Baik, bisa di next. Baik, maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anggun Aldira dengan NIM 17156256053. Tadi terkendala jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun bangsa karena tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai peserta didik untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan kurikulum yang terarah sebagai pedoman dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Seiring perkembangan iptek dan perubahan kebutuhan masyarakat, kurikulum di Indonesia terus mengalami pembaruan. Saat ini diterapkan kurikulum merdeka yang menekankan kemandirian belajar, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. SMA Negeri 28 Jakarta, sebagai salah satu sekolah unggulan, telah menerapkan kurikulum merdeka dalam proses pembelajarannya. Laporan ini secara khusus membahas bagaimana kurikulum tersebut diterapkan di sekolah tersebut, termasuk faktor pendukung, hambatan, serta dampaknya terhadap proses belajar mengajar dan perkembangan peserta didik. Lalu ada profil sekolah. Sekolah Menengah Atas Negeri 28 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas di Jakarta Selatan yang terletak di Jalan Raya Ragunan nomor 33, RT 5, RW 7, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, SMA Negeri 28 ini juga merupakan salah satu sekolah penggerak yang menerapkan implementasi pada tahun-tahun awal kurikulum merdeka. SMA 28 Jakarta identik dengan motonya yaitu takwa, cerdas, santun, dan berprestasi. Baik, di sini eh, ada profil dari narasumber kita, yakni Bapak Taufik Lestiono SPD sebagai Wakil Bidang Kurikulum SMAN 28 Jakarta, serta Guru Mata Pelajaran Ekonomi di kelas 12. Bisa di next. Selanjutnya ada kerangka dasar kurikulum.
1. Prinsip dasar kurikulum merdeka di SMA Negeri 28 Jakarta. Di SMA Negeri 28 Jakarta, prinsip kurikulum merdeka diterapkan dengan berfokus pada peserta didik, sesuaikan kemampuan siswa, mematuhi regulasi pemerintah sebagai pedoman utama pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, memperhatikan karakteristik sekolah termasuk kondisi peserta didik, sarana, prasarana, serta kurikulum satuan pendidikan atau KSP yang menjadi acuan pengembangan kurikulum di sekolah. Prinsip ini memastikan pelaksanaan kurikulum merdeka berjalan sesuai konteks SMA Negeri 28 Jakarta. Boleh di next? 2. Keselarasan antara visi misi SMA Negeri 28 Jakarta dengan implementasi kurikulum merdeka. Visi misi SMA Negeri 28 Jakarta untuk mewujudkan lulusan unggul berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Selaras dengan kurikulum merdeka yang menekan penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang inovatif, lingkungan religius, serta pengembangan kompetensi berdaya saing global. Misi sekolah mendukung terbentuknya peserta didik yang beriman, bernalar, kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dengan demikian, pelaksanaan kurikulum merdeka dan program sekolah penggerak menjadi bagian strategis untuk mewujudkan visi dan misi sekolah secara terpadu. Selanjutnya, kerangka dasar kurikulum yang ketiga yaitu karakteristik pembelajaran dan perangkat ajar. Poin yang pertama, pendidik memulai dengan analisis CP, merancang TP melalui pertanyaan panduan, lalu menyusun ATP agar alur pembelajaran logis, efektif, dan sesuai kemampuan siswa SMA. Yang kedua, proses ini mendorong kemandirian belajar serta penerapan konsep dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Jika terdapat variasi urutan pembelajaran, dibuat ATP terpisah untuk menjaga konsistensi dan keteraturan. Poin 4, SMA Negeri 28 Jakarta mengintegrasikan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler melalui proyek P5, disusun berdasarkan pedoman pemerintah dan modul ajar sekolah. Dan yang terakhir, setiap fasilitator memiliki ruang inovasi dalam merancang aktivitas sesuai tema P5. Proyek P5 yang telah berhasil dilaksanakan meliputi drama musikal, short movie, produk berbasis Arduino, masakan khas Indonesia, dan wirausaha kearifan lokal. Kerangka dasar kurikulum yang keempat yaitu tindak lanjut bagi siswa yang belum berkembang. Penilaian siswa bahwa ia dapat dikatakan sudah berkembang atau belum di bidang mata pelajaran dapat dilihat dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM dari masing-masing mata pelajaran. Pada umumnya, KKM di setiap mata pelajaran adalah 75%. Selain itu, jika penilaian secara keseluruhan terdapat ukuran kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP. Jika siswa belum memenuhi kriteria tersebut, akan diadakan evaluasi berkelanjutan, seperti diadakannya remedial untuk penilaian harian maupun semester. Sedangkan dari sisi tenaga pendidik, akan dilakukan evaluasi mengenai metode, teknik, maupun cara menyampaikan materi kepada peserta didik, apakah sudah sesuai atau belum. Baik, sekarang kita masuk ke muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran di SMA Negeri 28 Jakarta terbagi menjadi dua, yakni mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Di sini, pada mata pelajaran umum adalah mata pelajaran di yang wajib dipelajari oleh seluruh siswa tanpa terkecuali, baik itu kelas 10, 11, maupun 12. Yang pertama itu adalah dari kelas 10, yaitu fase E. Pada fase E, itu ada beberapa mata pelajaran yang harus dipelajari, yakni seperti agama, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PJOK, seni budaya, sejarah, rumpun IPA seperti biologi, fisika, kimia, rumpun IPS seperti ekonomi, geografi, dan sosiologi, PKWU atau BK, dan informatika. Sedangkan untuk di kelas 12 dan kelas 11 ini terbagi menjadi dua, yakni peminatan dan juga wajib. Nah, mata pelajaran wajib atau umumnya itu terdiri dari pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PJOK, seni budaya, sejarah, PKWU atau BK, dan bahasa Jerman. Yang kedua adalah mata pelajaran peminatan.
Mata pelajaran peminatan ini adalah mata pelajaran yang dapat dipilih oleh peserta didik pada saat di kelas 11 dan 12. SMAN 28 Jakarta mengatur pemilihan kelompok mata pelajaran pilihan di mana peserta didik dapat memilih 4 mata pelajaran pilihan dari mata pelajaran pilihan yang dibuka, seperti matematika tingkat lanjut, biologi, fisika, kimia, informatika, geografi, sosiologi, ekonomi, dan bahasa Jerman. Teknis dari pemilihan mata pelajaran ini bisa dilakukan pada saat akhir di kelas 10, yakni dengan menggunakan kuesioner ataupun G-form, dengan di mana siswa atau peserta didik akan dialokasikan untuk memilih 4 mata pelajaran favorit mereka. Jadi, di mana nanti terinput 4 yang tertinggi, maka di situ akan diakumulasikan menjadi satu kelas. Misalnya, ada 4 mata pelajaran teratas, yakni biologi, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Nah, itu bisa dijadikan satu kelas karena disesuaikan dengan minat siswanya dan juga alokasi kelas. Ada juga dalam satu kelas itu terdapat 2 rumpun peminatan. Seperti tadi ada biologi, ekonomi, geografi, sosiologi, dan juga ada seperti rumpun menjuru ke sains seperti biologi, fisika, kimia, dan matematika lanjut. Bisa di next. Selanjutnya adalah alokasi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, P5, dan ekstrakurikuler. Yang pertama itu adalah kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler meliputi pembelajaran utama dengan mata pelajaran wajib dan pilihan. Hari belajar dimulai dengan tadarus atau doa pagi dan motivasi pagi, yakni dari setengah 7 dan sampai 6.45. Dan literasi motivasi dari 6.45 sampai jam 7. Pembelajaran berlangsung pukul 7 sampai pukul 3 WIB, disertai 2 waktu istirahat pada 9.50 sampai 10.15 dan 11.45 sampai 12.45 WIB. Yang kedua adalah kegiatan kokurikuler atau P5. Kelas 10 dilaksanakan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 sampai jam 3. Sedangkan kelas 11 dan 12 hanya hari Rabu pada jam yang sama. Kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga itu adalah kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah pembelajaran utama dan proyek P5 selesai. Pada Senin sampai Kamis, kegiatan berlangsung pukul jam 3 sampai jam 5 sore. Sedangkan pada hari Jumat, ekstrakurikuler dimulai saat setelah sholat Jumat, sekitar pukul 1 sampai jam 3 atau sampai jam 5. Menyesuaikan kebijakan masing-masing jenis kegiatan maupun jadwal dari ekskul tersebut. Lalu selanjutnya ada penggunaan CP, TP, dan ATP. Yang pertama penggunaan CP. Capaian pembelajaran atau CP di SMAN 28 Jakarta disusun berdasarkan kurikulum Merdeka sebagai acuan utama proses belajar. CP tidak hanya memuat daftar materi, tetapi menjadi standar kompetensi yang harus dicapai. Yang harus dicapai siswa pada akhir fase kelas 10 itu berada di fase E, sedangkan di kelas 11 dan 12 itu berada di fase F. Setiap mata pelajaran diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa secara berkelanjutan dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dokumen CPS SMAN 28 juga telah selaras dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berjalan terarah, terpadu, dan mendukung pencapaian kompetensi yang ditargetkan siswa. Selanjutnya ada penggunaan ATP. ATP disusun berdasarkan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Setiap sekolah mengembangkan ATP sesuai karakteristik peserta didik dalam konteks sekolah. Nah, di SMA 28 Jakarta, perancangan ATP mempertimbangkan kemampuan umum siswa, kebutuhan belajar, dan lingkungan belajar. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang bertahap untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat evaluasi tahun ke tahun sebelumnya sebagai dasar penyempurnaan ATP agar lebih relevan dan efektif. ATP ditetapkan di awal tahun ajaran sebagai panduan alur materi, strategi pembelajaran, dan kompetensi.
ATP yang jelas, dan struktur mendukung pembelajaran yang terarah, adaptif, dan sesuai perkembangan siswa. Selanjutnya ada penggunaan TP. Tujuan pembelajaran atau TP dalam penyusunannya juga sama dari capaian pembelajaran atau CP. Tujuan pembelajaran dikembangkan untuk peserta didik dalam mencapainya hingga fase akhir. Sama halnya dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP, tujuan pembelajaran dalam penyusunannya tergantung pada tiap guru, karena tiap guru juga mengajar dengan mata pelajaran yang berbeda, sehingga isinya pun berbeda. Kolom interval nilai pada tabel menunjukkan penilaian ketercapaian TP oleh peserta didik dan terkait dengan KKTP yang ditetapkan oleh guru. Dengan TP yang jelas, guru dapat mengidentifikasikan kemampuan yang sudah dikuasai oleh siswa, serta aspek yang masih perlu ditingkatkan. Yang keempat, penggunaan KTTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KTTP kelas 10, 11, dan 12 adalah 75 sampai 82%. Peserta didik yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada saat penilaian dapat melakukan remedial yang waktunya ditentukan guru pengampu mata pelajaran. Sedangkan peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada saat penilaian harian dapat melakukan pengayaan oleh guru pengampu mata pelajaran melalui penugasan. Selanjutnya yaitu ada pedoman mata pelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pedoman mata pelajaran di SMA N28 Jakarta selaras dengan karakter sekolah yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pengembangan karakter. Pembelajarannya dirancang sesuai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Kedua, mendorong kreativitas dan kolaborasi. Tiga, menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Empat, mengembangkan kemampuan literasi, numerasi, dan digital. Dan yang terakhir, memperkuat pembiasaan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari pedoman mata pelajaran. Yang pertama, menjamin pemerataan layanan pendidikan sesuai standar nasional. Tujuan yang kedua, memastikan siswa mendapatkan pengetahuan dasar yang kuat. Ketiga, memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Empat, menjadi acuan guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Dan tujuan yang terakhir, membantu sekolah menyiapkan lulusan yang siap melanjutkan pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Selanjutnya di sini ada beban belajar. Beban belajar itu merupakan alokasi waktu yang digunakan oleh siswa untuk belajar di sekolah selama 1 hari dan seterusnya. Nah, di sini ada pembagian yaitu dari kelas 10 dan kelas 11 dan 12. Yang pertama itu ada dari kelas 10 atau fase E. Pada kelompok A atau umum, terdapat mata pelajaran wajib dengan alokasi sebagian besar berkisar antara 2 sampai 3 JP per minggu. 1 JP biasanya terdiri dari 45 menit. Sementara bahasa Indonesia dan matematika mendapatkan alokasi lebih besar yakni 3 sampai 4 JP. Selain itu, terdapat alokasi khusus untuk proyek P5 sebanyak 12 JP pada tiap semester serta layanan bimbingan konseling atau BK yang ditandai dengan simbol 1, yakni satu hari dalam 1 minggu. Hanya 1 JP saja, dan tidak dihitung sebagai jam pelajaran utama. Pada kelompok B atau pilihan, terdapat mata pelajaran seni dengan alokasi 2 JP per semester. Secara keseluruhan, jumlah jam pelajaran intrakurikuler kelas 10 adalah 32 JP per minggu ditambah 12 JP untuk proyek P5 sehingga totalnya menjadi 44 JP setiap semester. Selanjutnya, yang kedua adalah kelas 11 dan kelas 12 atau fase F. Pada kelompok A, mata pelajaran umum seperti pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PJOK, sejarah, serta seni dan budaya memiliki alokasi rata-rata 2-3 JP per minggu. Dengan bahasa Indonesia dan matematika memperoleh 3-4 JP karena menjadi mata pelajaran inti, sehingga totalnya mencapai 20 JP per minggu. Sementara itu, kelompok B berisi mata pelajaran
pilihan sesuai minat peserta didik, antara lain biologi, kimia, fisika, informatika, sosiologi, ekonomi, geografi, bahasa Jerman, serta prakarya dan kewirausahaan, termasuk pilihan matematika tingkat lanjut dengan alokasi jam tertentu sesuai kebutuhan peminatan, yakni sebesar 20 JP per minggu. Alokasi keseluruhan intrakurikuler adalah 40 JP. Jika digabung dengan P5, maka menjadi 44 JP. Oke, selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama itu strength. SMA SMA Negeri 28 Jakarta memiliki sumber daya pendidik yang terlatih dan terbiasa dengan inovasi pembelajaran sehingga penerapan kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih terarah. Infrastruktur seperti laboratorium, ruang multimedia dan akses teknologi digital mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, budaya belajar siswa yang kompetitif dan aktif meningkatkan efektivitas penerapan asesmen yang menekankan kompetensi sekaligus mendorong kemandirian belajar. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Meskipun guru di SMA Negeri 28 Jakarta relatif siap, variasi kemampuan dalam menyusun modul ajar dan mengelola pembelajaran diferensiatif masih terlihat. Beban kerja yang meningkat akibat transisi kurikulum menjadikan beberapa guru kesulitan menjaga konsistensi kualitas pembelajaran. Selain itu, ekspektasi tinggi dari siswa dan orang tua membuat implementasi perubahan kurikulum membutuhkan penyesuaian ekstra agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesenjangan pemahaman. Selanjutnya yang ketiga, opportunity atau peluang. Sebagai sekolah dengan jaringan luas dan reputasi kuat, SMA Negeri 28 Jakarta memiliki peluang besar untuk mengembangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri. Kurikulum Merdeka memungkinkan siswa memperdalam minat mengikuti program eksternal dan mengembangkan portofolio akademik yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Fleksibilitas kurikulum juga membuka kesempatan memperluas program unggulan berbasis riset, teknologi, dan kegiatan lintas disiplin. Yang keempat ada threat atau ancaman. Perubahan kurikulum yang cepat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara tuntutan akademik yang tinggi dan kemampuan adaptasi siswa. Jika tidak diatur dengan baik, fleksibilitas pembelajaran dapat menimbulkan kesenjangan mutu antar kelas atau kelompok belajar. Selain itu, persaingan antar sekolah unggulan di Jakarta menuntut SMA Negeri 28 Jakarta menjaga kualitas secara konsisten agar tidak tertinggal dalam pencapaian akademik maupun inovasi pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 28 Jakarta berjalan baik, ditunjang oleh kesiapan guru, perangkat pembelajaran, serta kegiatan intra-kokurikuler melalui P5 dan ekstrakurikuler. Kurikulum ini selaras dengan visi misi sekolah yang menekankan penguatan karakter, kompetensi akademik, dan pembentukan profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum yang jelas memberi fleksibilitas bagi siswa memilih sesuai minatnya. Penerapan CPTP, ATP, dan KKTP juga saling melengkapi sehingga memudahkan guru merancang pembelajaran. Meski demikian, terdapat kendala seperti variasi kesiapan guru dan tingginya tuntutan akademik. Secara keseluruhan, SMA Negeri 28 Jakarta memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui fasilitas yang memadai, budaya belajar yang kuat, dan peluang kolaborasi eksternal. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jadi, izinkan saya untuk menyimpulkan bahwa tujuan dari observasi kami adalah untuk menelaah atau melihat bahwa penerapan kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah di Jakarta, termasuk SMA Negeri 28 Jakarta itu sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baik itu dari sisi kurikulum, dari sisi fasilitas, dari sisi sekolahnya juga sudah berkembang dengan baik.
Dan baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami berterima kasih juga atas kesempatannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.